Welcome back to Momen.id. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel kita yang selalu siap ngasih kalian info-info menarik seputar dunia mistis dan hal-hal yang bikin penasaran. Kali ini, kita punya topik yang banyak banget jadi pertanyaan di masyarakat. Bahkan mungkin di antara kalian juga ada yang pernah kepikiran, kenapa si tuyul nggak bisa ambil uang di ATM? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu tentang apa itu tuyul. Buat kalian yang mungkin belum familiar, tuyul adalah makhluk yang sering disebut-sebut dalam cerita rakyat Indonesia sebagai sosok gaib yang bisa mencuri uang. Dalam cerita-cerita ini, tuyul dikenal sebagai makhluk kecil, biasanya digambarkan dengan kepala botak, dan kelihatannya mirip seperti anak kecil yang suka ngumpet atau sembunyi di balik lemari, laci, atau tempat-tempat penyimpanan lainnya. Tuyul ini terkenal sering membantu pemiliknya buat ngambil uang secara diam-diam dari orang lain. Mereka dianggap bisa masuk ke rumah orang tanpa ketahuan, ngambil uang, lalu kabur tanpa jejak. Tapi yang anehnya, mereka nggak bisa ambil uang di ATM, nih. Kenapa bisa begitu? Kalau kita pikir-pikir, ATM adalah salah satu tempat penyimpanan uang yang paling modern. Di dalamnya ada sistem keamanan yang lengkap, mulai dari kartu, PIN, tombol-tombol digital, sampai kamera pengawas. Teknologi ini mungkin terlihat biasa aja buat kita yang sudah terbiasa, tapi buat makhluk tradisional kayak tuyul, ini hal yang sangat rumit. Jadi, tuyul nggak bisa asal datang ke ATM, ngambil uang, dan langsung pergi begitu saja. ATM itu ada prosedur dan lapisan keamanannya, yang bikin prosesnya nggak semudah ngambil uang di dompet atau laci. Nah, menurut kepercayaan tradisional, tuyul ini nggak ngerti sama teknologi modern. Mereka cuma tahu cara-cara manual. Bayangin aja, tuyul yang dianggap makhluk tradisional ini bisa dibilang kuno dalam hal kemampuan mereka. Mereka cuma tahu cara ambil uang dari tempat-tempat penyimpanan yang sederhana, tempat yang memang nggak punya teknologi canggih atau sistem keamanan. Jadi, ketika mereka berhadapan sama mesin kayak ATM, mereka jadi bingung dan nggak tahu harus ngapain. ATM itu ada kartu yang harus dimasukkan, ada PIN yang harus dimasukkan, ada tombol yang harus dipencet dengan benar, dan ada jumlah uang yang harus dipilih. Semua hal ini adalah proses yang mungkin gak bisa dimengerti oleh tuyul. Menurut beberapa cerita, tuyul ini cuma bisa ngambil uang yang ada dalam bentuk fisik dan langsung terlihat atau bisa dijangkau. Misalnya, mereka bisa ngambil uang yang ada di dalam lemari, laci, atau dompet yang letaknya mudah diakses dan gak dikunci sama sistem yang ribet. Sementara, uang di ATM itu disimpan dalam brankas yang dikunci dan nggak bisa diakses tanpa menggunakan PIN yang tepat. Jadi, bisa dibilang ATM itu seperti perisai teknologi yang bikin tuyul nggak bisa beraksi. Bagi tuyul yang biasa mengambil uang dari tempat sederhana, ATM ini adalah hal yang sangat asing dan sulit diakses. Selain itu, dari sisi mistis, ada juga yang bilang kalau tuyul ini punya keterikatan khusus sama pemiliknya. Katanya, orang yang memelihara tuyul harus mengikuti aturan-aturan tertentu, termasuk dalam hal tempat di mana tuyul bisa beroperasi. Biasanya, tuyul cuma diizinkan untuk masuk ke tempat-tempat yang sederhana, seperti rumah atau toko, bukan tempat yang punya proteksi teknologi modern seperti ATM. Jadi, meskipun si pemilik mungkin ingin memanfaatkan tuyul buat ngambil uang di ATM, hal itu sulit dilakukan karena tuyul sendiri nggak bisa melanggar batasan mistisnya. Mereka nggak bisa akses ke tempat-tempat yang penuh dengan sistem keamanan digital. Ada juga teori yang bilang bahwa tuyul ini cuma bisa ambil uang yang berada dalam wilayah mereka. Artinya, tuyul hanya beroperasi di area yang tidak memiliki teknologi canggih atau perlindungan digital. ATM, dengan segala perlindungan dan teknologi modernnya, bisa dianggap sebagai batas buat tuyul. Mereka mungkin cuma bisa berfungsi di tempat-tempat yang lebih tradisional dan sederhana, dan mereka nggak punya kemampuan untuk beradaptasi sama teknologi modern seperti yang kita punya sekarang. Lebih jauh lagi, kepercayaan lain mengatakan bahwa tuyul ini sebenarnya bukan makhluk cerdas yang bisa melakukan hal-hal rumit.
Mereka cuma bisa melakukan tugas-tugas yang sederhana dan manual, seperti mencuri uang dari tempat penyimpanan yang nggak dijaga teknologi. Makanya, kalau mereka ketemu sama mesin ATM yang harus dioperasikan dengan PIN, kartu, dan kode-kode tertentu, mereka langsung gagal paham dan nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa tuyul punya batasan gaib yang hanya memperbolehkan mereka buat ngambil uang dari tempat-tempat terbuka dan tidak dilindungi teknologi seperti ATM. Coba kita lihat lagi dari sudut pandang teknologi. ATM itu sebenarnya bukan sekadar tempat penyimpanan uang, tapi juga sistem keamanan yang sangat terjaga. Ada PIN, ada CCTV, dan ada brankas di dalam mesin yang dilindungi. Sistem ini memang dirancang buat melindungi uang di dalamnya dari pencurian. Nah, sistem yang canggih ini nggak cuma bikin manusia jadi lebih aman, tapi juga secara nggak langsung melindungi kita dari pencurian gaib seperti yang dilakukan tuyul. ATM itu punya sistem pengamanan yang susah ditembus, jadi tuyul yang cuma tahu cara mencuri dari tempat biasa tentu nggak bisa beraksi di situ. Menariknya, ada juga yang berpendapat kalau kemampuan tuyul ini sebenarnya terbatas pada benda yang benar-benar berwujud dan bisa langsung disentuh. Jadi, mereka cuma bisa ngambil uang yang ada dalam bentuk fisik dan bisa diakses dengan cara yang manual. Sedangkan uang di ATM itu baru bisa diambil setelah melalui prosedur elektronik yang melibatkan kode, kartu, dan sebagainya. Inilah yang jadi alasan kenapa tuyul nggak bisa ngambil uang di ATM, karena mereka memang nggak punya kemampuan buat berinteraksi sama teknologi yang kompleks kayak gitu. Nah, jadi begitulah, teman-teman, kenapa tuyul nggak bisa ambil uang di ATM. Selain faktor teknologi yang terlalu canggih buat mereka, mitos juga percaya kalau kemampuan mereka memang terbatas hanya pada benda yang lebih sederhana dan mudah diakses. Mereka adalah makhluk yang terperangkap dalam cara kerja yang kuno dan tradisional, sehingga nggak cocok sama teknologi modern yang serba digital. Gimana, teman-teman? Apakah kalian setuju sama pendapat ini? Atau mungkin ada teori lain yang menurut kalian masuk akal? Kalau kalian punya pendapat atau tambahan, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.